kalau diperhatikan, lebih Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Kita memposisikan diri kita tanpa kita sadari. Coba Anda lihat saja dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sikap kita, pergaulan kita dengan orang lain, cara kita memperlakukan orang lain. Kita ini secara lisan bertauhid, lisan kita bertauhid, mengucapin berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikrar kita, bangga kita mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita, yang menuduh kita sebagai seorang musyrik, orang kafir, kita marah, ngamuk kita, bukan? Iya. Tapi coba perhatikan, sikap kita sangat jauh sekali dari hakikat tauhid itu sendiri. Allah, Anda tidak pernah melihat di dalam ayat Al-Quran selain Allah itu memposisikan dirinya sebagai zat yang maha pengampun, maha pengasih, maha pemberi maaf, maha penyayang. Di dalam ayat Al-Quran, Anda tidak akan menemukan satu sikap Allah yang lebih memposisikan dirinya dari hal-hal seperti ini. Untuk apa? Kenapa? Ini harusnya menjadi satu bahan renungan bagi kita. Contoh sederhana saja, nggak usah jauh-jauh. Nggak perlu Anda harus membongkar tuh seluruh ayat-ayat Al-Quran untuk mencari tahu tentang hal ini. Cukup satu lembaran pertama saja Anda buka. Ayat pertama yang harus kita baca ketika kita mulai membaca ayat-ayat Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini harus diulang setiap Anda membaca ayat-ayat Al-Quran. Wajib Anda membaca ayat ini, basmalah, satu ayat. Oke, saya tidak ingin berbicara tentang perbedaan pendapat. Oke, ulama berbeda pendapat apakah ini ayat atau bukan. Tetapi kalau Anda buka ayat Al-Quran, Anda akan melihat di setiap surah yang pertama kali dimulai Bismillah. Untuk apa? Kenapa? Dan di dalam hadis-hadis lain dikatakan bahwa orang yang mengerjakan satu amalan, bukan ibadah, amalan, satu perbuatan baik, kemudian tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan tersebut amalan yang abtar. Tahu abtar? Abtar itu terputus. Jadi setiap amalan-amalan yang kita kerjakan ini berada di alam mana? Kita berada di mana? Kita ini berada di alam dunia, alam tanah nih.
amalan ini akan naik menuju ke atas sampai ke hadapan Allah. Orang yang beramal, sang amil yang mengerjakan ya'malus shalihat, yang mengerjakan kebaikan, ikut terbang, ikut berjalan dengan amalannya dia. Jadi bukan amalnya dia saja yang naik. Untuk apa? Allah nggak butuh amal. Yang Allah butuhkan kita. Artinya Allah menginginkan dengan amal perbuatan yang kita kerjakan tersebut, sang amil yang menjadi incaran Allah. Allah mengincar kita. Allah menginginkan kita. Kita irji'i ila rabbik, kembalilah kamu. Bukan amalmu. Allah nggak butuh amalmu. Amal itu hanya sebuah apa? Hanya sebuah media saja. Amal manusia itu ya, hanya sebuah alasan Allah saja. Alasan. Tapi sebenarnya Allah kan gak butuh, sering kita dengar kok. Allah tidak semakin menjadi mulia dengan amal perbuatan kita, dan Allah pun tidak semakin turun derajatnya, kemuliaannya dengan apa? Dengan dosa kita. Kenapa? Karena Allah nggak butuh itu semua. Amal kita nggak dibutuhkan oleh Allah. Untuk apa? Tapi yang Allah butuhkan kita. Tetapi kan nggak mungkin kita ini datang kepada Allah begitu saja. Kita berada di alam apa? Kita berada di alam dunia. Alam dunia adalah alam amal. Ini menjadi satu kepastian bahwa manusia ketika berada di sini dia harus beramal. Tetapi amal itu sendiri bukan untuk amal. Amal itu hanya sebuah alasannya Allah saja. Beramal kamu, tapi yang aku inginkan kamu naik menuju kepadaku. Dengan apa? Dengan amal perbuatan tersebut. Sholat kamu, sholat untuk apa? Mi'raj. Kan begitu. Mi'raj. Jadikan itu tangga kami menuju kepadaku. Sedekah. Sedekah untuk apa? Sedekah tidak lain untuk mengurangi bebanmu, beban nafsmu, ikatan-ikatanmu kepada harta. Kurangin tuh, lepaskan. Faman thaqulat mawazinuh. Ringan diri kita, berat amal kita. Sehingga apa? Sehingga kita naik ringan ke atas, terbang menuju kepada Allah. Begitu. Nafs itu sifatnya kan berat itu. Nafs itu berat. Berat mengeluarkan. Jadi orang tegang, jadi orang susah, stres. Anda jadi nggak tenang. Kenapa? Karena Anda terikat, nafs Anda terikat, diri Anda terikat dengan apa? Dengan harta-harta yang kita miliki. Dunia ini semua mengikat kita menjadi susah. Nggak mudah melepaskan sesuatu, nggak mudah memberi, nggak mudah memaafkan. Kan seperti itu. Tapi coba kalau kita sudah mulai mengurangi itu semua dengan sedekah. Sedekah itu apa? Infak, lepaskan. Lepaskan bukan hanya harta saja. Memaafkan itu melepaskan. Lepaskan hubungan kamu dengan orang yang telah menyakiti dirimu. Apa yang sudah dia perlakukan kepadamu, oke, nggak usah diingat itu. Lepaskan itu semua. Maafkan dia. Kembali pada titik 0. Haji umroh tidak lain proses kita untuk menuju kepada Allah juga. Kan seperti itu semua, seperti itu. Ini hanya sebuah alasannya Allah saja. Allah menginginkan dengan itu kita dekat dengannya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kan seperti itu. Berjalan bukan berjalan dengan materi. Kan bukan itu. Allah nggak butuh harta kita. Allah nggak butuh amal-amal perbuatan kita. Allah nggak butuh itu semua, enggak. Allah itu bukan apa? Allah itu bukan berbentuk manusia. Allah nggak butuh itu semua. Sedekah-sedekahmu apa segala macam nggak dibutuhkan oleh Allah. Tapi yang Allah butuhkan bagaimana dirimu menjadi apa? Menjadi ringan tanpa beban dan bisa siap untuk menuju kepada Allah dan berjumpa dengannya. Apa? Batinmu, hatimu kosong dari semua itu. Itu yang Allah ingin.
selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim tidak lain adalah Allah ingin menyampaikan kepada kita, Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Allah selalu membuka pintu maaf, pintu kasihnya kepada kita semua. Dalam kondisi apapun juga, Allah tahu diri kita yang selalu mudah untuk tergelincir, yang mudah untuk berbuat dosa, yang mudah untuk melakukan kesalahan. Tapi Allah bilang, jangan takut. Jangan takut kamu. Saya selalu membuka pintu-pintu kasih sayang untukmu. Amal kamu sedikit, amal kamu penuh dengan kekurangan. Oke, saya tutupi, kata Allah. Dengan apa? Dengan sifat kasih sayangku. Seorang ibu kepada anaknya. Ditahu. Seorang guru kepada murid-muridnya. Ditahu murid-muridnya terkadang apa? Lalai, terkadang salah dalam menulis tugas-tugasnya. Atau seorang ibu melihat anaknya yang terkadang lalai dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tuanya. Tapi orang tua nggak membenci, dia tutupin itu kesalahannya mereka dengan apa? Dengan kasih sayangnya. Yang penting kau sungguh-sungguh beramal, yang penting kau sungguh-sungguh datang kepada aku, meminta maaf, beristighfar kepada aku, memohon ampun kepada aku. Oke, selesai. Itu bukan kemudian Allah yang menjauh. Allah nggak pernah menjauh, hamba yang menjauh, hamba yang nggak mau dekat. Hamba yang nggak mau dekat, Allah yang selalu datang, Allah yang selalu memanggil, Allah yang selalu mengelurkan bantuan kepada kita, Allah yang selalu mengelurkan kasih sayangnya kepada kita. Tapi kita yang tidak pernah mau mengambil itu.